Oke bang. Silakan. Halo bang Idris. Oke, anak mami muslim bang? Gini bang, apa Sebentar, ya? abang muslim? Enggak, saya ngomong dulu gitu ya. Sebentar dulu bang, saya tanya dulu. Apakah anda ini seorang muslim? Saya Kristen, terus Oke, saya kalau mualaf. Kristen, mohon maaf ya bang ya, kita turunkan Mualaf. dulu. Oh mualaf. Kalau Ya, mualaf jadi berarti bukan Kristen lagi. itu makanya saya mau tanya sama bang Idris gini, begini bang. Sebentar dulu bang, abang ini mualaf. Iya. Oke, berarti sekarang bang tahan napas dulu bang, jangan. Abang kayaknya agak-agak, jangan nanti asam lambung naik. Pelan, stop. Tahan napas dulu, tahan napas, tarik napas, Iya. tarik napas, hembuskan, hembuskan pelan. Siap, siap, siap. Nah, kulihat abang kayaknya agak-agak tekat, agak grogi-grogi gimana gitu. Slow, slow Iya, ya. karena Oke. ini bang, saya pengen nyampein apa ya? Abang mualaf. Tahun berapa abang mualaf? Kenapa? Tahun berapa abang mualaf? Saya mualaf di tahun 2006 bang. 2006. Berarti sudah lama. Tapi kenapa kok kutanya tadi abang muslim atau apa kok kebingungan? Ya itu bang, makanya saya nanya begini. Sebenarnya kan saya dari kecil tuh Kristen bang. Tapi mualaf tahun 2006. Mualaf Terus karena apa? ya itu karena saya punya pasangan, Oh, karena pasangan saya istri. ini Kristen. Iya, benar bang. Kristen. Saya Kristen, Heeh. pasangan saya ini Muslim. Muslim. Ya. Lalu ikut agama istri. Sebenarnya begini bang. Sebelum saya mau menikah, istri saya itu udah mau ikut Kristen gitu. Mm-mm. Tapi karena keluarga apa namanya? Keluarga mertua saya haji semua, jadi istri saya semacam kayak Gengsi kayak gitulah. saya kayak semacam kayak di apa ya? Di ibaratnya iya nanti kalau seandainya gue ini lu jadi Kristen ini, saya semacam kayak ditipu gitu, Bang. Akhirnya Anda yang jadi mualaf Iya. dari Tapi saya 2006. Berarti udah 19 2006. tahun. Iya. Hmm. Tapi saya di situ mm, tidak saya apa ini Ngerasa hampa bersumpah ya. gitulah. Cuman ibaratnya tapi saya di situ nggak meyakini itu. Oke, artinya Anda mualaf itu cuman di kertas aja atau cuman di identitas saja tapi aslinya Anda tidak percaya dengan ajaran agama Tidak Islam. percaya sama sekali karena saya Artinya nggak beragama percaya. Yesus. Nah, ini juga begini. Ya, jadi saya pesan nih kepada kalian-kalian di sisi Juma, kemudian Donditan, Irinan Dono, nggak usah terlalu promosi mualaf lah. Buktinya mualaf-mualaf juga, itu cuman di atas kertas doang. Maksud saya begini bang, maksud saya gini Silakan. bang, kalau saya itu iman saya nggak bisa dipecahkan ibaratnya, iman saya itu nggak bisa di apa ya, iman saya itu nggak bisa dihancurkan oleh ibaratnya begini tidak, tapi saya percaya Yesus Kristus, saya laskar Kristus ibaratnya, walaupun saya tidak pernah gereja ibaratnya jarang gereja gitu, tapi saya percaya Tuhan saya. Cuman maksudnya di situ karena pernikahan saya itu di situ istri saya itu udah punya anak bang gitu dari hasil pernikahan saya. Jadi saya sebelum menikah itu istri saya udah itu bang. Jadi ceritanya ini suami-suami takut istri gitu bang ya? Bukan, Gimana? bukan takut istri, Nah. ibaratnya saya mengiyakan karena ada janin bayi di istri saya gitu loh bang. Gini bang, Jadi selama Anda mualaf ini, istri kan pasti tahu. Anda sholat nggak selama mualaf ini? saya tidak pernah sholat dan saya tidak pernah diajarkan. Nggak pernah sholat. Artinya memang istri juga tahu ya bahwa Anda ini mualaf itu ya cuman ala kadarnya gitu aja ya. Iya benar, benar. Oke. Jadi abang ini saya Dan umpama. istri saya ini juga kalau seandainya memang dia benar pasti dia kan merangkul saya gitu cara begini sadar ibaratnya sholat seperti ini kan tapi dia Ah, nggak ngajar besok saya. besok kalau istri ngajarin sholat, abang tanya aja begini.
Abang tanya aja begini. Nggak pernah. Semisal kalau dia ngajarkan sholat, abang tanya aja begini. Ini salah satu gerakan sholat kan kayak begini nih bang. Lihat bang. Nih abang lihat ini. Iya. Nah abang tanyakan aja ini sama orang Islam. Ini seluruh orang Islam di dunia manapun, di belahan dunia manapun, ini kagak akan ngerti nih bang. Ini kenapa kaki harus begini? Ini kenapa kaki harus begini? Kalau orang Islam ditanya, bang suruh jelasin ini, mereka lomba ngarang. Iya bang. Pasti aja, oh itu begini karena begini. Enggak, tanya aja alasannya begitu loh bang. Alasannya kenapa gini, gitu. Maksudnya ini bang Edis. Kalau saya memang udah nggak ibaratnya nggak beriman sama mereka gitu loh, sama Islam gitu. Saya nggak beriman. Ngerti nggak? Saya udah tidak beriman. Iman saya itu nggak bakalan ibaratnya dilulukan sama orang mana ibaratnya dalam agama. Saya sama Yesus gitu. Saya begini loh, yang saya pertanyakan gitu. Saya pertanyakan gini. Saya dari Kristen, dari kecil Kristen, dan saya percaya tentang Yesus Kristus Lazarus. Saya percaya sekali gitu. Tapi ketika ibaratnya pacar saya untuk menjadi ibaratnya istri saya gitu, tapi dia udah ya ibaratnya saya udah ini melakukan ini, terus saya jadi Islam. Saya mualaf gitu, tapi saya nggak percaya tentang itu. Saya nggak percaya. Poinnya sudah kita tangkap. Jadi gini bang, ini apa nasihat atau pesan salah? Saya nggak mau nasihat, pesan saya kepada abang. Gini bang ya, pertama-tama kalau sudah seperti ini keadaannya, pertama-tama begini, abang itu saya umpamakan kalau di dalam Injil itu sebagai anak yang hilang. Iya, ya kan? Domba yang hilang. Iya, anak yang hilang. Jadi begini bang, bagaimana di dalam Injil itu bukan hanya abang sendiri, banyak juga orang-orang yang terhilang begitu. Artinya abang ini dipanggil untuk pulang. Dipanggil untuk pulang, untuk datang kepada Tuhan Yesus. Nah, kekristenan itu bang bukan soal KTP, bukan soal identitas. Jadi percuma juga di KTP Kristen juga kalau nggak melakukan ajaran Tuhan Yesus bang. Percuma. Tapi kalau di KTP-nya Islam, tapi hati Anda, jiwa Anda, hidup Anda untuk Tuhan Yesus, tetap saja itu namanya milik Tuhan Yesus bang. Jadi nggak usah mikirin KTP. Nah sekarang gini bang, yang saya inikan sama abang begini. Pertama-tama yang harus abang lakukan terhadap istri. Tapi nanti istri ngeliat nggak ini bang? Nanti Anda di. Saya udah bilang istri saya. Oke, gini. Saya punya anak 3 bang, Edis. Puji yang Tuhan, mantap. Pertama, kedua itu anak saya, dan mereka itu ikut saya Kristen. Terus anak yang ketiga ini itu anak apa ya? Saya punya ipar ini meninggal kan, ipar saya meninggal kan Kristen, dia Muslim, tapi saya ambil gitu. Oh, ngadopsi. Ya, jadi gini. Bukan adopsi, bukan, ibaratnya saya. Abang urus gitulah ya. Ya bang, saya urus. Gitu. Jadi gini bang. Islam, tapi saya nggak, ibaratnya kamu harus Kristen gitu. Enggak, saya biarkan dia Islam. Saya nggak mau. Iya, jadi begini, kalau memang benar-benar abang itu pengikut Yesus, abang harus tunjukkan karakter Yesus. Jangan tunjukkan karakter Muhammad. Karakter Yesus. Bagaimana karakter Yesus itu? Bagaimana kita itu hidup saling mengasihi. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, seperti itu. Kalau Muhammad di dalam Al-Quran berkasih sayang sama sesama muslim saja. Begitu. Jadi pesan saya kepada abang, pesan saya kepada abang anak mami, ya seperti itulah. Bagaimana Anda menginjil dalam keluarga itu, sikap bang. Ya, sikap, perbuatan, bagaimana Anda itu menjadi teladan atau gambaran daripada Kristus. Gitu, seperti itu bang. Seperti itu. Itu dalam keluarga bang. Seperti itu. Kalau berbicara mengenai doktrin apa itu belakangan saja. Yang penting Anda tunjukkan dulu sikap Anda begitu sebagai seorang Kristen yang sejati. Kalau di dalam Kristen, apa di dalam Injil dikatakan? Hai suami-suami, janganlah berbuat kasar kepada istrimu. Kasihilah istrimu dan janganlah berbuat kasar kepada mereka. Nah, nanti tunjukin sama istri. Kalau saya jadi Kristen nih, saya harus kayak begini di dalam Injil. Tapi kalau saya jadi Islam, saya boleh pukul kamu. Ada ayatnya dalam Quran. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka pukullah mereka. Ada itu ayatnya. Kalau untuk masalah Islam itu saya udah paham. Saya ingat Bang Elis sudah lama. Cuman emang iman saya juga udah nggak pro ke untuk itu, ibaratnya nggak bisa gitu untuk
ke Islam Iya. ibaratnya. Jadi intinya gini bang, kita itu manusia itu punya akal, manusia itu punya logika dan punya nurani. Benar. Ya, setiap manusia itu pasti dia itu nggak akan bisa membohongi mana yang benar mana yang salah. Benar. Kita Iya. pakai hati. Iya, di dalam Kristen jelas suami-suami itu disuruh mengasihi istri dan jangan berbuat kasar kepada mereka. Tapi dalam Al-Quran, Itu benar. kalau ada ayat suruh menyayangi istri, saya terjun dari Monas. Yang ada ayatnya, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka Iya, pukullah shalom bagi mereka. kita Itu semua ada dimanapun ayatnya dalam kita Al-Quran. berada saat ini, kiranya kita Gitu. semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun Dan yang Muhammad itu, merupakan aktivitas dan Muhammad itu sepanjang juga hari pernah ini, dia kiranya memukul Tuhan Aisyah. Yesus memberkati. Aisyah itu pernah Dan dipukul kembali sama berjumpa Muhammad, lagi di dadanya channel Aisyah kita, itu, yaitu sampai dia Zimayan merasa Terima kesakitan. kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat Seperti yang itu. sudah mendukung perkembangan channel Tuh, ini. banyak dengan yang setia. bilang, waduh ini Dan kiranya framing, kita katanya tetap framing. menggunakannya menjadi berkat Itu bagi benar ya semua teman-teman orang. ya, saya tidak Nah, omong teman-teman, kosong. pada video kali Oke, ini jadi begitu Bang Anamami, saya saya membagikan sarankan kita kepada semua Anda ada pertama satu cuplikan menginjilah video pertama yang itu dengan dimana sikap dan kasus perbuatan Anda penganiayaan terhadap orang-orang di terhadap sekitar Anda gitu. pemudi Bagaimana Katolik Anda itu kemarin seorang ya, Kristen itu yang harus dimana di saat mengasihi mereka melakukan doa begitu. Jangan rosario, berbuat kemudian jahat, ada jangan seorang membalas RT kejahatan yang dengan kejahatan. memprovokasi. Salam saudara-saudara, baru saja kita menonton video cuplikan tadi bagaimana pengakuan langsung dari seorang mualaf yang terang-terangan mengatakan bahwa dia tetap percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan apapun yang terjadi, walaupun saat ini orang ini sudah menjadi mualaf karena mengikut istri dan karena dia juga berasal dari keluarga haji, itu sebabnya dia ikut dalam agama tersebut dan dia tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan agama baru yang telah dianutnya. Karena dengan kata lain, orang ini mengikuti agama atau satu agama bukan karena dari hatinya, tetapi karena terpaksa. Sehingga bisa kita melihat tadi bagaimana di Room Edis TV dia ya merasa sedih akan hal itu dan bertanya tentang keimanannya saat ini. KTP-nya sudah menjadi Islam, tetapi hatinya tidak bisa dibohongi. Dia tetap mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Saudara-saudara, dan kalau boleh saya memberikan masukan, tidak menjadi persoalan kalau saat ini agamanya ataupun KTP-nya menjadi agama Islam, tetapi Tuhan melihat hati. Karena agama tidak bisa menyelamatkan, tetapi yang menyelamatkan adalah iman kita kepada Yesus. Jadi kalau ada orang-orang seperti saudara kita tadi, ya maka saya katakan Anda semua ya adalah domba-domba yang terhilang, dan Yesus masih tetap mencari dan menyelamatkan saudara lewat hamba-hambanya, lewat anak-anaknya untuk diutus menceritakan kebenaran itu sendiri. Lalu bagaimana caranya agar kita itu boleh kembali kepada keimanan kita yang sebelumnya? Ya, yang harus kita lakukan adalah tentunya kita minta pimpinan Tuhan ya agar kita bisa melewati itu semua. Karena memang di dunia ini kita bisa melihat bahwa mayoritas di Indonesia khususnya bukanlah Kristen, dan memang tantangannya berat dalam mengikut Kristus. Tetapi tidak menjadi masalah, pertahankan iman saudara. Jangan sampai karena popularitas, jangan sampai karena uang, jangan sampai karena jabatan kita meninggalkan Kristus. Karena ketika kita meninggalkan Kristus, maka semua yang kita miliki adalah suatu kesia-siaan. Karena hidup ini hanya sementara, hidup hanya sesaat. Tetapi yang paling perlu kita kejar adalah suatu saat ketika kita meninggalkan dunia. Kemana kita? Yesus memberikan jaminan bahwa di dalam dirinya ada kepastian keselamatan. Bahkan Yesus katakan dengan jelas bahwa dialah jalan satu-satunya ke surga. Jadi kalau di hari-hari ini begitu marak orang-orang menjadi mualaf dan itu viral di media sosial, maka mau saya katakan hati mereka siapa yang tahu? Hanya Tuhan yang tahu hati mereka. Dan kalau dibandingkan juga dari agama mereka kepada kekristenan, itu juga banyak. Tetapi saudara-saudara, mungkin itu tidak dipiralkan di media sosial. Tetapi itu pun sering dan terus-menerus terjadi. Orang-orang meninggalkan agamanya, mereka menjadi pengikut Kristus. Kenapa? Karena memang sosok Yesus Kristus, yang mana dia adalah Allah yang benar, Allah yang penuh kasih, sehingga kita tidak tersesat di dalamnya. Ini tidak bisa dibohongi. Hati ini berbicara bahwa Yesuslah Tuhan yang benar, Allah yang benar. Kalau kita mau sampai kepada tujuan Tuhan, maka ikutilah Tuhan yang benar, Allah yang benar. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Dia mengasihi dan mengajarkan kasih kepada kita. Mengasihi sesama manusia. Apapun agamanya, apapun suku, apapun ras. Tetapi mungkin ada orang lain mengajarkan mengasihi hanya
mengasihi saudaranya, hanya mengasihi satu agama, ya saudara bisa bandingkan. Nah, teman-teman, kiranya video yang saya bagikan boleh memberkati. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.